Jangan macam-macam pegang aku. Zhou Bai, berikan padaku. Jiangnan, kamu anak orang kaya, sedangkan aku cuma anak miskin. Kamu pasti merasa tidak pantas bersamaku. Aku mencintaimu, dan aku yakin suatu hari nanti kamu pasti akan sukses. Hanya butuh 5 tahun. Dalam 5 tahun ini, aku pasti akan memberimu kehidupan yang baik. Kenapa? Jiangnan, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Secara resmi ku beritahu, aku sudah bosan. Kamu kuputuskan. Jadi 3 tahun kita bersama ini cuma main-main saja? Jiangnan, apakah kamu pernah sedikit saja mencintaiku? Mana mungkin aku mencintai orang miskin yang tak punya apa-apa? Jiangnan. Nona Jiang, aku Shen Zhoubai bersumpah akan menjadi sukses dan membuktikannya padamu. Halo Tuan Shen, orang terkaya sudah datang. Tuan Shen Tuan Shen datang, tahu soal cepat. adik Anda 1 lawan 7 di kapal pesiar. Keturunan Shen sedikit dan Anda sendiri Jadi, tugas meneruskan keturunan diserahkan ke adik Anda. Ceritakan pada kami Tuan Shen. Tuan Shen, ceritakan pada kami. Akhirnya An menemukan ayahnya. Tuan Shen, bagaimana rencana PR untuk berita adik Anda 1 lawan 7? Tuan Shen, ceritakan pada kami. Semuanya. Soal meneruskan keturunan itu semua rumor belaka. Saya dititip ibu tua, bantu Tuan Shen cari jodoh online. Gadis yang muda hamil dan melahirkan cucu untuk keluarga Shen pasti akan diperlakukan baik. Soal urusan pribadi adik Tuan Shen, kan masih muda-muda, tubuhnya kuat-kuat. Tolong jangan repot-repot memikirkannya. Tuan Shen, jelaskan lagi dong. Kakak, itu fitnah. Jangan percaya media-media itu. Mereka bisa mengarang cerita apa saja. Seorang kurcaci dan 7 putri salju. Mereka bahkan mengarang cerita dongeng. Ayah, akhirnya aku menemukanmu. Shenkui, lihatlah kelakuanmu yang brengsek ini. Anak di luar nikah sudah datang mencarimu. Aku... Ayah, Kak, ini anak di luar nikahmu? Masa sih? Kakakku kan masih perjaka. Mama yang menyuruh Anan mencari ayah. Aku memang pernah semalam bersama Jiangnan waktu kuliah. Tapi wanita materialistis itu tega meninggalkanku karena dulu aku miskin. Masa dia mau beri aku anak? Kamu salah orang. Anan tidak salah, Mama bilang kamu adalah ayah. Kak, ini kan fotomu di papan kehormatan kampus dulu. Ini beneran anakmu ya? Tuan Shen ternyata punya anak haram. Putri siapa yang beruntung ini? Masa sih? Kakakku kan tidak suka mendekati wanita. Mana mungkin punya anak? Aku tak kenal ibumu. Fotoku kau curi untuk menjelekkan namaku. Cepat pergi, atau aku tidak segan-segan. Ternyata cuma penipu kecil. Penipu kecil. Ibumu mana? Suruh dia cepat datang menjemputmu. Anan bukan penipu kecil, Mama juga bukan pencuri. Aku tak ada waktu untuk permainanmu. Kinzi, Ya, bawa dia pergi. baik. Jangan, Anan mau ayah. Ayah, jangan tinggalkan Anan. Tunggu, tangisannya bikin aku ikut sedih. Dasar kurang ajar. Kalau kau tidak mau, aku yang mau. Anan, kalau kamu berbohong dan mengaku-ngaku ayah sembarangan, kamu dan ibumu akan menanggung akibatnya. Berani kau aku periksa? Berani? Sekretaris Qin, buatkan laporan tes DNA.
Mama, Papa tidak mau aku lagi. Dia bilang aku tukang bohong. Apa dia tidak suka aku? Tentu saja tidak. Papa sekarang belum tahu An-An adalah anaknya. Nanti kalau sudah tahu, pasti dia akan jadi orang yang paling sayang An-An di dunia. Sekarang Papa adalah satu-satunya sandaranmu di luar. Kamu harus kembali ke sisinya. Aku tahu An-An akan cari Papa lagi. Mama bukan orang jahat. An-An mau minta Papa tolong selamatkan Mama. Jangan, An-An tidak boleh lagi sebut-sebut Mama di depan Papa. Dulu aku yang tega menyakitinya. Kalau dia tahu An-An adalah anakku dengannya, jangan-jangan dia tidak mau mengakui An-An. An-An hebat. Harapan terbesar Mama adalah An-An bisa tumbuh sehat dan bahagia. Tapi Papa kelihatannya lebih kaya dari keluarga Jiang. Bisa melindungiku, juga bisa melindungi Mama. Asal dia bisa merawatmu dengan baik, Mama sudah lega. Tapi paman-paman itu semua memanggil Papa orang terkaya. Mama tidak tahu Papa adalah bos besar. Haruskah aku memberitahunya? Setelah bertahun-tahun berlalu, apakah Shen Zubai masih menyalahkanku karena kekejamanku dulu? Kalian para pembunuh, keluar dari sini. Keponakan menuduh kami membunuh tanpa bukti bisa membuatmu dipenjara. Setelah ayahmu mati, perusahaan Jiang akan jadi milik ayah. Sebaiknya kau nurut saja. Kau pasti tidak mau pacar miskinmu itu menghilang tanpa suara sama seperti ayahmu. Menghilang dari dunia ini kan? Nanan paling suka coklat dari toko depan sekolah. Pasti dia senang sekali kalau lihat ini. Kenapa? Aku beritahu resmi, aku sudah bosan. Kau kudumping. Jiangnan, apakah kau pernah mencintaiku? Sedikit saja. Tidak pernah. Mana mungkin aku cinta orang miskin tak punya apa-apa. Lupa ku kasih tahu, yang paling ku benci adalah coklat. Jiangnan, aku membencimu. Shen Zubai, kumohon, jangan luapkan kebencianmu padaku ke anak perempuan kita. Masa aku bisa jatuh cinta sama si miskin yang tak punya apa-apa? Mimpiin kamu lagi? Aku akan terus mengingatkan diri sendiri tentang masa lalu bodohku. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Katanya kemarin ada anak perempuan datang mengaku keluarga. Wah, keluarga Shen akhirnya punya keturunan. Orang yang mana? Ayo, tunjukkan. Kakakku nggak mau mengakui, malah mengusir anak itu. Aduh, tangisannya itu, sebagai pamannya saja aku ikut sedih. Apa? Kamu usir cucu perempuanku? Dasar anak durhaka. Aduh. Kamu sungguh durhaka. Diam kau. Ayah, ibu, jangan ikut-ikutan si bocah nakal ini bikin onar. Masih ada urusan di perusahaan. Aku duluan ya. Kalian pulang saja. Ini anak. Ibu belum selesai bicara. Kamu juga sih. Kenapa nggak nasihatin kakakmu? Dia nggak ngerti. Kamu juga nggak ngerti. Keluarga kita turun-temurun cuma punya satu keturunan. Sejak dicampakkan wanita itu, kakakmu nggak pernah pegang tangan perempuan lagi. Anak itu satu-satunya penerus generasi ke-9 keluarga kita. Tunas tunggal. Kamu mah cuma tahu main perempuan saja. Aduh, bikin emak kesal mati. Aduh bu, jangan buru-buru marah. Ini juga bukan salahku sepenuhnya. Oh iya, lihat ini dulu. Ini, punya anak perempuan itu? Iya, betul. Yang satu lagi punya kakakku. Sudah ku suruh tes DNA. Sepertinya hasilnya akan segera keluar. Kasihan sekali anak ini. Ibunya dipenjara, ayahnya tidak mengakuinya.
Tante, Anan tidak kasihan. Kata Mama, Anan punya ayah. Anan akan segera bertemu ayah. Tante mendoakan agar keinginan Anan Terima terkabul. kasih Tante. Selamat tinggal Tante. Anan mau pulang. Ini bakpao dari paman dan tante di lingkungan. Kata Mama, kita harus tahu berterima kasih. Enak. Bangsat kecil, akhirnya ketemu juga kau. Makan bakpao pula. Pak, anak kecil jangan ditakut-takuti. Biar saya. Anan, mau makan bakpao? Mau. Kalau begitu, Tante tanya sesuatu. Kalau jawabannya benar, Tante kasih bakpao ya. Pintar, kamu tahu tidak kunci itu disimpan Mama di mana? Yang di atas meja itu? Bocah kurang ajar, kau pura-pura tidak tahu ya. Bukan itu. Yang untuk berangkas, sedikit lebih besar dari ini. Anan tidak pernah lihat. Berani ya. Di dalam berangkas ada warisan kakekmu. Mana mungkin ibumu tidak memberitahumu. Cepat katakan. Bangsat kecil, kalau kamu tidak bicara, aku akan melemparkanmu dari lantai atas. Itu barang kakekku, kalian orang jahat. An-an tidak akan memberikannya pada kalian. Dasar anak kurang ajar, tak tahu balas budi, kamu memang perlu dihajar. Urusan Anan harus kamu perhatikan serius. Kalau tidak menjemputnya pulang, aku dan ayahmu akan mogok makan. Benar, mogok makan. Kami kelaparan sampai mati. Ayah, ibu, sudah kubilang anak itu cuma penipu, tidak mungkin anakku. Kakak masih ngotot ya. Buktinya jelas, mengaku akan diperingat, melawan akan diperberat. Mengakulah kapan punya anak. Benar, itu satu-satunya penerus keluarga kita. Masih mau bilang apa? Sekarang berangkat, cepat-cepat jemput cucu perempuanku pulang. Putri Shen tak boleh terlantar. Kak, hasil tes DNA sudah membuktikan anak yang kau usir waktu itu. Dia adalah anak harammu. Bercanda apa? Aku tersentuh sama sekali. Mungkinkah? Benarkah anakku dan Jiangnan? Memang anak keluarga Sen kita. Sekarang yang paling penting adalah cepat cari anak ini, jangan biarkan dia menderita lagi. Iya, juga ibunya. Cepat dijemput dia nanti pulang. adalah nyonya muda paling dihormati di keluarga Shen kita. Sial, bolak-balik dicari tidak ketemu. Si Jalang Jiangnan itu menyembunyikannya di mana ya? An-an, kasih tahu tante kuncinya di mana, nanti tante ajak kamu main ke taman hiburan ya. An-an benar-benar tidak tahu. Tolong lepaskan aku, lepaskan Mama. Ternyata sama seperti Jiangnan, wanita jahat yang tak tahu terima kasih. Seharusnya kau mati di perut ibumu. Tante jahat, kalian yang mengurung Mama di penjara, kalian menganiaya Mama. Aniaya, kita semua keluarga Jiang, kenapa kakekmu memberikan semua warisan kepada ibu bajinganmu itu? Mama. Ku beritahu, ibumu tidak akan bisa keluar seumur hidupnya. Membawa foto sialan ini membuatku jengkel, ku buat kamu menangis. Ini kunci brankas. Ini barang-barang Mama, kalian tidak boleh mengambilnya. Anak haram, lagi pula kuncinya sudah ditemukan. Menyimpan kamu hanya akan jadi masalah. Kalau kamu sendiri yang cari mati, jangan salahkan aku sebagai orang tua yang bertindak keras. Ayah, ibu, anak perempuan itu tinggal di gedung ini. Cucuku sayang, nenek datang menjemputmu pulang. Bangsat kecil, kalau kamu sendiri yang cari mati, jangan salahkan aku sebagai paman yang tegar. Bangsat kecil, berani-beraninya menggigitku.
Ayah, jangan-jangan dia benar-benar mati. Takut apa? Lagi pula dulu menyimpan nyawa si haram ini juga hanya untuk menemukan kuncinya. Sekarang kuncinya sudah ditemukan, menyimpannya sudah tidak berguna lagi. Lebih baik sekalian saja habisi nyawanya. Berhenti. Siapa berani sentuh anakku Shinzobai? An-an. Gimana? Maaf, ayah datang terlambat. Ayah, An-an benar-benar anak ayah. Mama bukan penipu. Ayah tahu ayah tidak akan meninggalkan An-an lagi. Aku ingat kamu, pacar miskin Jiangnan itu. Kau ayah si anak haram ini, orangnya boleh dibawa, kuncinya tinggalkan. Jangan, ini peninggalan kakek untuk mama. Ayah tidak boleh biarkan orang jahat merampasnya. Baik, selama ada ayah di sini, tidak ada yang bisa merampasnya. Si miskin hina macam apa, berani ikut campur urusan keluarga Jiang kami. Kepung mereka. Bocah tua, berani-beraninya kau ganggu keponakanku, hadapi dulu kepalanku. Hajar habis, berani sentuh anakku Shinzobai, cari mati. An-an, aku nenek. Kami datang menjemputmu pulang. Tuan Shen, Nyonya Shen, Nona Jiang hanya mengalami luka ringan. Istirahat yang cukup dan hindari kontak dengan air. Kondisi fisiknya sangat lemah, kemungkinan disebabkan oleh kelaparan dalam jangka panjang. Cukup perbanyak asupan nutrisi. Terima kasih, dokter. Aduh, cucuku sayang, penderitaan apa saja yang sudah kau alami? Jiangnan, kau bukan hanya mengkhianati perasaan kita, tapi juga menyiksa putri kami. Dulu kau bisa jatuh cinta sama wanita jahat sepertimu. An-an, mana ibumu? Begitukah cara dia merawatmu? Bukan begitu, Mama sangat menyayangi An-an, cuma dia... Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting anaknya sudah kembali. An-an, karena ibumu sudah mengembalikanmu padaku. Ingat ini. Mulai sekarang kau hanya punya ayah, tidak ada ibu lagi. Jiangnan menyiksamu dan membiarkanmu kelaparan. Dia tidak pantas menjadi ibumu. An-an, ingat baik-baik. Mulai sekarang kamu hanya punya ayah, tidak punya ibu lagi. Berkata tak sesuai hati dan keras kepala, kau akan menyesal. Sepertinya ayah tidak menyukai ibu, tapi ibu tidak pernah menyiksaku. Dia hanya terkunci di penjara, tidak bisa merawatku. Bagaimana caranya agar ayah mau menolong ibu? Sudah, nanti saja dibicarakan. Nona, nenek sudah menyiapkan banyak sekali hadiah untukmu. Lihat suka tidak? Selamat datang, Nona Jiang. Pergilah. Zaubai, mulai besok carikan ahli gizi terbaik untuk An-an. Berapapun biayanya, kesehatan An-an harus dipulihkan. Tenang saja, aku pasti akan memberikan yang terbaik di dunia untuk An-an. Benar kata ibu, ternyata ayah benar-benar menyayangi An-an. Kalau An-an memohon pada ayah untuk menolong ibu, apa ayah akan setuju? An-an, ada apa? Tidak suka? Suka. Terima kasih ayah. Terima kasih kakek nenek. Terima kasih paman. Ananku baik sekali. Ibu melarangku membicarakan dirinya pada ayah. Aku tidak boleh terburu-buru, harus pelan-pelan cari cara menyelamatkan ibu. Ini coklat kesukaan ibu. Ayah, bolehkah coklat ini diberikan untuk ibu? Coklat? Bukankah dia paling benci coklat? Aku paling benci coklat. An-an, terserah deh. Yang pasti dia pasti tidak akan memakannya. An-an, nanti urusan mama tak perlu kuceritakan. Ayah, ibu, Ya, masih ada urusan aku duluan. baik. Tolong jaga An-an. Baik, pergilah. An-an, ayah pergi dulu. Masih bengong apa? Ayo pergi. An-an, paman nanti malam pulang akan bawakan hadiah untukmu.
Kenapa ayah bilang mama tidak suka coklat? Padahal mama paling suka coklat. Kakek, nenek, aku ingin bertemu mama. Baik, biarkan paman kepala rumah tangga mengantarmu. Kepala rumah tangga, cepat pergi cepat pulang. Hati-hati di jalan. Pergilah. Kekasihku, di hati anak ini masih ada tempat untuk mamanya. Anak mana yang tidak ingin ibunya? Zobai ini memang suka memikirkan hal yang sulit. Lihatlah, sudah bertahun-tahun berlalu, dia masih menyimpan dendam. Dulu Nona Jiang itu mendamba kekayaan dan memandang rendah kemiskinan. Dia meninggalkan anak kita. Kalau karakternya benar-benar buruk, bagaimana dia bisa membesarkan An-An yang begitu hebat? Aku rasa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik ini. Kita harus menyelidikinya. Pria yang pernah terluka hatinya memang rumit. Cinta kalian berdua harus kujaga. Sekretaris Qin ikuti dari dekat. Bos Shenmu itu tidak berkata sejujurnya, matanya hampir menembus pandang. Tutup mulutmu. Ada orang yang bilang jangan menyebut nama Jiangnan. Kukira dia sangat kejam. Ternyata suka main paksaan cinta. Banyak bicara lagi, keluar sendiri dari mobil. An-An pergi ke arah itu, sepertinya bukan arah pulang ke rumah. Sekretaris Qin ikuti dekat. Bukankah An-An mengantar coklat untuk mamanya? Kenapa datang ke penjara? Jangan-jangan. Apa benar mama An-An di penjara? Tante, tolong berikan coklat ini ke mama dan bilang padanya aku sudah menemukan papa. Papa baik sekali padaku dan kuncinya juga Anan tidak menghilangkannya. Anan hebat sekali, mama pasti sangat senang mendengarnya. An-An, kamu ke penjara untuk apa? Papa, kenapa papa kesini? Anda ayah Anan? Ya, Betul. Tante ini teman mama, tante sering menjagaku. Coklat ini untuk tante. aku tidak tahu Jiangnan punya teman petugas hukum. Sudahlah, tidak penting. Tolong sampaikan pada Jiangnan, hak asuh An-An ke depannya menjadi milikku. Kalau dia ingin bertemu anaknya, temui aku sendiri. Niatnya sudah jelas sekali. Mau ketemu mamanya anak, rencanamu ketahuan deh. An-An, ayo, kita pulang. Ya, Pamit ke tante. dah, tante. Dah Anan. Ayo, An-An. Papa marah karena aku ketemu mama. An-An, ini urusan kami orang dewasa. Dia mamamu. Kamu bebas bertemu dengannya. Papa, kalau mama dalam bahaya, papa akan menyelamatkannya. An-An, mama tidak akan mau aku menyelamatkannya. Dia bukan tanggung jawabku untuk dilindungi. Papa masih mencintai mama. An-An, mama adalah satu-satunya cinta papa. Dia yang tidak mencintai papa. Selama aku masih di penjara, anakku Anan akan aman sehari lagi. Zoubai, jalani hidup bersih bersama putri kita. Sayang, tinggal 1 bulan lagi mama bisa bertemu denganmu. Dasar anak kurang ajar, aku ini bapakmu, berani melarang bapak minum, pergi sana. Jangan takut, jangan tidur. Tante pasti akan menyelamatkanmu. Tersangka Jiangnan didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak dan pembunuhan berencana dihukum penjara seumur hidup. Perutku sakit sekali. Iya, sakit sekali. Kumohon, selamatkan anakku. Ayo semangat, dorong, ayo semangat, dorong. Perhatikan napas, jangan tegang. Ayo. Jangan tegang, berusaha. Tarik napas dalam. Dorong. Kepalanya kelihatan. Ayo, kepala bayi sudah kelihatan. Dorong.
Kepala bayi sudah terlihat. An-an yang baik, ibu tidak ada di sini. An-an harus hidup dengan baik ya. Di luar harus mendengarkan perkataan ayah. Ingat, ibu akan selalu menyayangimu. Ibu, jangan takut sendirian ya. Jangan khawatir tentang An-an. An-an, kunci ini harus kau jaga baik-baik. Ayah pasti akan melindungimu. Ya, Kau harus seperti ayah, hidup dengan jujur dan bersih. Aku menyelamatkan orang, malah dituduh sengaja membunuh. Jiang Fanglin dan Jiang Ke menyuap keluarga korban, sehingga aku dijebloskan ke penjara. Kemudian aku melahirkan An-an di penjara. Dalam hidup ini, aku hanya berharap putriku bisa hidup dengan damai. Ayah, aku bawakan kue kecil untuk ayah. Terima kasih, An-an. Ayah, mau dengar cerita tentang mama dariku? An-an, apa dia yang menyuruhmu bilang begitu? Dia mau memanfaatkanmu untuk apa lagi? Mama tidak memanfaatkanku untuk apa-apa. Wanita berhati ular ini, racun apa yang dia masukkan ke kepalamu sampai kamu begitu membelanya? Dia biarkanmu kelaparan dan suruhmu kirim barang untuk menyenangkan orang lain. Dia tak pantas jadi ibumu. Ayah juga jahat. Ayah juga menyakiti mama. Baik, katakan pada ayah di mana ibumu sekarang. Ayah akan segera antar kamu menemuinya. Mama ada di penjara. Apa katamu? Mama di penjara, tapi dia dizalimi. Dia tidak melakukan kesalahan. An-an, jangan menangis. Katakan pada ayah, kenapa mama bisa di penjara? Aku tidak tahu, sejak lahir aku sudah di dalam sana. Tante-tante di dalam sana sangat baik padaku. Mereka bilang mama hidup sangat susah. Mama tidak membesarkan An-an jadi anak nakal. Dia juga menyuruhku untuk tidak memberitahu ayah. Aku sendiri yang ingin ayah menolong mama. An-an jangan menangis. An-an jangan menangis. Sayang, kenapa kamu menangis? Kak, apa An-an diperlakukan tidak adil? Shenke, antara An-an ke ibu. Baik, perkara Jiangnan harus kuselidiki sampai jelas. Ayah, apakah ayah akan pergi menyelamatkan mama? Ya, aku akan memberitahu semua orang, ibu dari anakku bukanlah seorang kriminal. Kenzie, Ya, beritahu tim pengacara Shen Group untuk bersiap. Aku akan mengajukan banding untuk istriku. Apa Jiangnan dibebaskan dan kasusnya dibatalkan? Iya, laporan kondisi cedera anak laki-laki itu ditemukan kembali. Ayahnya, Zhao Ren, sedang diselidiki. Jiang Nan akan segera dibebaskan. Suruh Zhao Ren jaga mulutnya, jangan sampai kita semua dibongkar. Jiangnan ini benar-benar tidak bisa diatur, masih bisa menggoda pria untuk membelanya di dalam. Maksudmu, ada orang yang diam-diam membantu si Jalang itu? Kalau dia sendiri punya kemampuan, mana mungkin dulu bisa kita masukkan ke dalam. Kalau dia tidak bisa tenang begini, seharusnya dulu dia dibiarkan mati di dalam. Kalau Jiang Nan keluar membawa kunci brankas, aku curiga para tetua itu akan berbalik arah. Kali ini jangan lagi lembek. Kalau dia sampai tahu kebenarannya, aku khawatir. Ayah, aku mengerti. Hehehe. An-an, ibu akhirnya bisa melihatmu tumbuh besar. Shen Zoubai.
Setelah kau meninggalkanku, hidupmu jadi berantakan seperti ini. Dia masih membenciku. Aku tak bermaksud bantu. Aku hanya tidak mau anak perempuanku punya ibu yang bernoda. Bagaimanapun juga, kebaikanmu ini akan kubalas. Membalas dengan apa kau membalasnya? Mau apa? Kau ingin merebut An-An dariku. Merebut kau selingkuh, masuk penjara, kini tak punya kerja. Status Putri Jiang hilang, dengan apa kau besarkan An-An? Dia benar. Dalam kondisiku sekarang, An-An ikut aku berbahaya. An-An justru lebih baik ikut dia. Tidak mau tanda tangan. Tak mau tanda tangan juga boleh, asal kau dan aku. Aku tanda tangan. Tanda tangan secepat ini, tanpa tawar-menawar. Tidak takut aku nanti tidak akan mengizinkanmu bertemu An-An lagi? Masih ada kepercayaan di antara kita. Kepercayaan, seperti dulu aku percaya kamu tak akan mengkhianatiku. Lepaskan. Dulu aku menaruhmu di sini, sebelum kulihat kamu memeluk pria lain. Aku percaya kamu tak akan mengkhianatiku. Tapi kamu bicara soal kepercayaan, apa gunanya kepercayaan? Ku beritahu, mulai sekarang tanpa izinku, kamu tak boleh menemui An-An. Aku tahu kamu membenciku. Tolong jaga An-An baik-baik. Kamu, Mama, kenapa menangis? Ada yang nakal sama Mama. Nggak ada yang ganggu Mama. An-An, kunci yang Mama kasih dulu masih di bawah. Iya, An-An selalu bawa. An-An anak baik. Nanti tinggal sama Papa, harus dengar kata ya. Mama, jangan pergi Mama. Mama, jangan pergi Mama. Mama, An-An, Mama. awasi dia untukku, laporkan semua pergerakannya padaku. Kah, jangan-jangan kamu. Perusahaan selama ini, terima kasih pada kedua paman. Anggur ini saya minum mewakili ayah untuk kalian. Ini kan keponakanku yang baru saja keluar. Baru keluar sudah merebut orang paman kedua. Kurang etis ya. Paman kedua dan adik sangat perhatian, sampai bisa mencium bau dan langsung datang. Kakak, kasusmu kan sudah lama berlalu. Tidak tahu sih kakak pakai cara apa menggoda pria, sampai bisa dikeluarkan. Bukannya bukti dulu sudah ditemukan? Ada hal lain yang tak kami ketahui? Kedua paman tidak merasa aneh, bukti muncul tiba-tiba. Kalau bukan ada orang penting yang turun tangan, mana mungkin bukti yang sudah lama hilang bisa ditemukan? Kakakku ini, selain tubuhnya sendiri, apalagi yang bisa dijadikan? Kamu gila? Mulutmu begitu kotor, perlu didisinfeksi. Ayah, lihat dia. Kalian sudah lihat. Kalau perusahaan jatuh ke tangan wanita yang cuma bisa mengandalkan pria dan kasar seperti ini, tunggu Saya saja difitnah, sekarang kebangkrutannya. sudah dibersihkan namanya, dan duduk di sini. Itu hal yang wajar. Justru paman terus-terusan mengira ada orang penting di belakang saya. Takut apa? Kamu, Sudah, jangan ribut. Bapak Jiang serahkan kunci ke Nona Jiang. Artinya dia berhak jadi presiden direktur grup Jiang. Apa kalian tidak terlalu gegabah? Tidak ada makan siang yang gratis. Tentu saja kami punya syarat kami. Syarat apa? Setelah Bapak Jiang pergi, banyak klien grup Jiang yang pergi. 1 bulan, siapa di antara kalian berdua yang bisa mendapatkan lebih banyak investasi untuk grup Jiang? Kami akan pilih direktur berikutnya untuk grup Jiang. Punya kunci lagi bagaimana? Aku tidak percaya ada yang mau investasi untuk si pelaku penganiaya ini. Aku dan ayahku pasti menang hampeha. Bagaimana kabarmu? Iya. Jiang Nan,
Tinggal 3 hari lagi batas waktunya. Aku sudah menemukan 5 proyek investasi. Dari penampilanmu belum ada yang kau tanda tangani ya. Kalau aku jadi kamu, aku sudah minggat dari sini daripada terus mempermalukan diri. Bukannya masih 3 hari? Kali ini aku benar-benar akan kehilangan grup Jiang. Ayah, jangan marah padaku, ya. Ngomong-ngomong, aku dengar grup Shen di bawah pimpinan CEO. Shen valuasinya sudah melebihi 100 miliar. Sedang cari mitra, mau coba daftar. Ngomong-ngomong, katanya CEO Shen itu juga pria tampan sekali. Masih lajang. Siapa tahu bisa jadi jodoh. Apa yang aku pikirkan? Dia cuma anak miskin biasa. Aku tak dengar soal proyek baru. Menggalang investasi buat apa? Kamu anak manja. Apa mungkin tahu banyak tentang bisnis perusahaan? Wah, aku dengar Jiang Nan sedang cari orang untuk menanyakan jadwal direktur utama grup Shen. Akhirnya dia datang cari aku juga. Beritahu dia, direktur Shen akan muncul di Hotel Lihao jam 8 malam ini. Kamu beneran mau bantu dia? Yang dia cari itu direktur Shen, bukan Shen Zoubai. Aku cuma mau lihat dia merengek minta tolong. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, cuma mulutnya yang keras. Lihat kan, aku bilang juga kakakku ini pasti bakal datang. Kamu yang sebarkan kabar Kabarnya palsu. memang benar, Direktur Shen juga memang akan datang. Tapi hari ini kamu gak bakal ketemu dia. Lupa aku, belum perkenalkan. Ini dia adalah tuan muda grup Meng, yang selama ini sangat ingin kamu temui tapi gak pernah kesampaian, Meng Sheng. Terus terang saja, grup Meng sudah memutuskan untuk berinvestasi 200 juta pada pamanmu. Dan semua perusahaan yang kamu datangi sudah sepakat. Mereka tak akan investasi pada orang berbekas kriminal sepertimu. Tuan Meng, maksud mengatakan semua ini Di apa? kota ini yang bisa menyediakan dana ratusan juta, selain grup kami, ya cuma grup Shen. Kakakku yang baik, hari ini kamu tinggal di sini saja, jangan kemana-mana. Ayahku memang gak investasi, tapi aku sendiri masih punya target kecil. Gimana kalau 1 gelas 3 juta? Tuan Meng, bukannya kamu janji mau investasi padaku? Investasi grup Meng, ketulusan yang utama. Nona Jiang, kalau mau dapat pinjaman ini, lihat saja ketulusanmu. Baik, aku minum. Minum aja nggak asik, pasti harus kita tambahkan sesuatu yang spesial. Taruh apa di dalamnya? Karena sudah datang, jangan pergi. Minumlah segelas ini. Tanpa 89 pria, kamu pasti tidak akan puas. Besok kamu si bunga di puncak gunung ini akan jadi bahan tertawaan kalangan atas. Tidak tahu malu. Kalian memang memalukan. Maki saja, nanti kubuat kamu sampai tidak punya tenaga untuk memaki. Berani-beraninya kamu menggigit. Yang Master Meng, bukankah Anda selalu menginginkan teknologi inti grup Jiang? Itu ada di dalam brankas itu dan kuncinya ada padanya. Tak diduga dapat rejeki nomplok hari ini. Cekram kuat. Siapa yang bisa ambil kuncinya hari ini akan kuberi hadiah besar. Kemarilah kau. Kuncinya di mana? Aduh, Yang Master, Anda baik-baik saja. Saya tiup. Suka menggigit ya. Giginya akan kuhantam sampai habis. Lihat pakai apa lagi kau menggigit. Berhenti. Berhenti. Direktur Shen, Anda datang? Kamu tidak apa-apa? Kamu yang lakukan? Aku cuma menghajar perempuan jalang. Tuan Meng, Anda tidak apa-apa? Istri dari grup Shen. Sejak kapan boleh dihajar olehmu? Istri Shen, aku tidak pernah dengar kamu menikah.
Jiangnan, kamu menyewa pemain akting yang cukup mirip ya. Kalau kamu benar istri direktur grup Shen, mana perlu susah-susah cari investor? Tuan Meng, dia sedang berbohong. Diam, beliau adalah direktur grup Shen. Pak Sen, ini bukan urusan kami. Dia yang suruh saya, Pak Sen. Ah, bukan saya, Pak Shen. Tadi kamu sentuh dia dengan tangan ini benar? Hancurkan. Tangan ini yang baru saja menyentuhnya, kan? Lumpuhkan saja. Aku saja, biar aku. Lakukan. Biarkan aku. Nona Jiangnan, maafkan aku. Kakak, maafkan aku tahu salahku. Siapapun yang mengincar milik ayahku pantas mati. Dan dulu saat kau bersama Jiang Fanglin menjebakku, kenapa tidak memikirkan akibatnya? Sudah terlambat. Siapapun yang berani membocorkan sedikit pun tentang kejadian hari ini, jangan salahkan aku. Hari ini aku tidak bertemu Direktur Shen, juga tidak bertemu Nona Jiang. Jadi, kau adalah penerus grup Shen. Direktur utama grup Shen yang sekarang. Kamu adalah penerus grup Shen, dan sekarang menjabat sebagai CEO grup Shen. Sekarang sudah tahu identitasku, menyesal. Jadi tak ada yang bisa menyakitimu. Kamu mau ada yang sakiti aku? Dulu, kalau bukan untuk melindungimu, aku tidak akan terjebak dalam perangkap mereka. Aku tak akan melahirkan An-An di penjara. Shen Zhoubai, aku membencimu. Kak, dia sudah mendatangi puluhan perusahaan sendirian. Kamu benar-benar tidak berniat membantunya? Dia tahu aku bisa bantu dengan mudah, tapi tak mau memohon padaku. Apa aku terlihat hina? Mungkin iya. Bagaimana perkembangan penyelidikanmu tentang kasus keluarga Jiang dulu yang ku minta? Aku mau keluar negeri, jadi cuma bisa ketemu di hotel. Dulu saat CEO Jiang senior meninggal dan kamu tiba-tiba masuk penjara, aku curiga ada yang tidak beres dan terus menyelidiki diam-diam. Ini adalah catatan perbuatan Jiang Fanglin di perusahaan selama bertahun-tahun ini. Semoga bisa membantumu. Keluar. Kamu datang buat apa? Jangan, kamu anggap aku sudah mati, ya? Jangan, kau anggap aku sudah mati ya? Kau berani benar janji dengan pria lain buat ke hotel? Hubungan kita apa? Atas dasar apa kau Cari ikut pria campur? lain tapi nggak cari aku. Takut aku nggak bayar ya? Iya, aku memang takut kau nggak bayar. Puas. Mau berapa? 2 miliar. Menurutmu, kenapa kamu segitu harganya? Mau kemana? Cari orang yang mau kasih aku uang. Kak, aku sudah temukan ayah dari anak laki-laki itu dulu. Dia memang ada kesulitannya. Kesulitan? Mulutnya buat apa? Kalau ada kesulitan ngomong aja. Intinya dia nggak percaya aku. Dari awal nggak serius mau sama aku. Mau ketemu nggak? Di mana orangnya? Bawa masuk. Kamu yang cerita sendiri, atau gue yang bantu? Waktu itu aku mabuk habis mukuli anakku. Siapa sangka si bocah kabur terus ketemu seorang perempuan, mau nolong dia, aku langsung dapat ide mau minta uang. Lalu ada bos bernama Jiang yang cari aku, kasih aku uang. Terus disuruh ngotot bilang anakku jadi, gitu gara-gara si perempuan. Lanjut. Terus mereka ancam pacar kecilnya si perempuan waktu itu. Pacar kecil. Masih ada?
Yang aku tahu, udah aku ceritain semua. Katanya, kalau aku cerita semua, bakal dikasih uang. Uangnya mana? Bawa dia ke luar negeri. Suruh orang sana layani dia baik-baik. Bawa pergi. Kunci brankas ini diberikan langsung oleh ayah sebelum beliau meninggal. Beliau berpesan baru boleh dikeluarkan setelah saya jadi direktur utama. Apa kamu lupa taruhan kita adalah mencari investasi untuk perusahaan? Tunggu hasil taruhan keluar dulu, baru tentukan siapa direktur utamanya juga belum terlambat. Kami sudah dapat investasi dari grup Meng, cukup untuk membantu perusahaan bangkit. Kamu ternyata berhasil dapat suntikan dana dari grup Meng. Kalau begitu grup Jiang kita pasti selamat. Kakak, bagaimana dengan investasimu? Saya gagal dapat investasi. Mulai sekarang, saya umumkan direktur utama grup Jiang adalah saya, Jiang Fanglin. Tunggu dulu, Semuanya sudah pasti mau cari gara-gara apa lagi? saya tidak dapat investasi, bukan berarti saya kalah. Saya tahu kamu sulit menerima hasil ini. Kamu bilang sudah masuk 5 tahun, tapi tidak paham apa-apa. Kalau perusahaan diserahkan ke tanganmu, apa semua orang akan merasa tenang? Kalau saya jadi kamu, lebih baik serahkan saja kuncinya dengan baik. Cukup beli sedikit saham, sudah bisa menghidupimu seumur hidup. Semuanya, lihat ini. Nanti lihat kamu masih bisa tertawa. Apa ini? Setelah ayah meninggal, Jiang Fanglin memanfaatkan jabatannya untuk mengalihkan puluhan juta dari perusahaan. Kondisi perusahaan memburuk, pengeluaran melebihi pemasukan. Sementara kamu dan Jiang Ke setiap hari naik mobil mewah dan tinggal di villa. Jiang Fanglin, kamu mengeruk keuntungan pribadi, mengabaikan kepentingan semua orang. Kembalikan uangnya dan keluar dari keluarga Jiang. Tolong dengar penjelasanku. Ada kabar baik, Grup Shen telah memberikan pendanaan sebesar 1 miliar kepada kita. Shenzhou Bai. Selamat, Bapak Jiang Fanglin resmi menjabat sebagai direktur utama. Hahaha, benar. Orang yang didukung Tuan Shen adalah aku, Jiang Fanglin. Terima kasih semuanya. Haha. Nona, serahkan kuncinya dan tinggalkan keluarga Jiang. Perusahaan ini hasil jeripayah ayah, kenapa harus kuserahkan padamu? Atas dasar aku yang membawa investasi lebih dari 1 miliar, sementara kamu tidak membawa sepeser pun. Bagaimana? Orang yang dulu kamu tebus dengan nyawa, kini berubah menjadi pisau yang menikamu. Rasanya sakit banget dikhianati orang yang kamu cintai. Jangan banyak bicara, cepat serahkan kuncinya. Aku takkan menyerahkan jeripayah perusahaan ini pada kalian. Begini saja, keponakan, serahkan kuncinya. Aku berikan kamu 10% saham biar sisa hidupmu terjamin. Bagaimana? Lagi pula kunci ini kalau disimpan sama kamu juga tidak ada harganya. Lebih baik ditukar dengan keuntungan. Meski tak bernilai sepeser pun, tak akan kuberikan padamu. Membiarkanmu jual barang penting ini bersama keluarga Jiang dengan harga murah. Kalian masih bengong apa? Tahan dia. Siapa yang berhasil merebut kunci hari ini, aku jamin hidupnya selanjutnya terjamin. Cepat serang. Nona, maaf, jangan keras kepala, serahkan kuncinya. Lepaskan. Aku menyarankan kamu, lebih baik serahkan kuncinya dengan baik. Kalau tidak, saat kami yang bertindak, tidak akan enak dilihat. Paman-pamanmu semua ada di sini. Mereka semua melihat kamu tumbuh besar. Kamu juga tidak ingin mereka melihat hal-hal yang tidak pantas dilihat, kan? Kamu tidak tahu malu. Kamu pegang banyak buktiku, lihat saja kesombonganmu. Selama ini hidupmu hanya jadi bencana. Hari ini aku bawa kamu menemui ayahmu. Sedang apa? Melihatku seperti ini, kamu puas sekarang? Jiang Fanglin sengaja membunuh istri Presiden Direktur Grup Shen. Bawa dia pergi.
Istri presiden, direktur siapa? Aku tidak bersalah. Aku hanya sedang memberi pelajaran pada keponakanku sendiri. Jiang Nan yang baru saja mau kamu bunuh, dia adalah orang yang paling disayangi Tuan Shen. Orang terakhir yang menyinggungnya sudah dikirim ke luar negeri. Saya difitnah. Salah paham, ini semua salah paham. Kita semua keluarga, Tuan Shen. Saya salah, aduh. Kau pergi, semua pelaku utama dan pembantu yang mengganggunya hari ini kalian tamat. Jiang Nan, matilah kau. Jiang Nan. Bawa mereka semua turun. Kak, kamu baik-baik saja kan? Kamu baik-baik saja? Syukurlah. Kak, Shen Jubai, jangan mati Shen Jubai. Kak? An. Ayah. Bu, ayah sudah bangun. Jiang Nan, maafkan aku. Aku tidak tahu dulu mereka mengancammu dengan diriku. Demi anak kita, beri aku satu kesempatan lagi, ya? Selama 5 tahun di penjara, aku tak pernah menyesalinya. Setiap kali teringat masa-masa bersamamu, semuanya terasa berharga. Tapi sejak tahu identitasmu hari itu, kau membuatku merasa seperti orang bodoh. Semua yang kulakukan sebelumnya ternyata hanya membohongi diriku sendiri. An, ayah sudah berbuat salah. Ibu tidak mau memaafkan ayah. Tolong kamu yang membujuk ibu untuk ayah. Minta tolong sama ibu ya. Ibu bilang, kalau berbuat salah harus berani mengaku dan bertanggung jawab, itu baru anak baik. Ayah yang berbuat salah harus tanggung jawab juga sendiri. Bisa bantu ayah. Ayah harus cari tahu sendiri di mana salahnya, lalu buktikan dengan tindakan nyata. An, ibu mendidikmu dengan sangat baik. Ayah membuatmu tumbuh besar di penjara. Kamu gak marah sama ayah, kan? An gak marah sama ayah. Tante-tante di penjara baik banget sama An. Ibu juga gak pernah marah sama ayah. Itu dulu. Sekarang ibu gak mau lagi sama ayah. An, kalau ibu gak mau maafin ayah dan kamu disuruh milih antara ayah sama ibu, gimana? Ya Senin, Rabu, Jumat sama ibu. Selasa, Kamis, Sabtu sama ayah. Minggu kita jalan-jalan bareng ke taman hiburan. Kecil-kecil cerdik. Kalau gitu kamu mau kasih ayah kesempatan buktikan diri lagi nggak? Masa percobaan 1 bulan tergantung kinerjamu. An, ibu sudah maafin ayah.